Salam pemirsa CPNN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi pelajaran dari buku ini mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, serta dia yang memberi setiap apapun yang kita minta. Dia juga yang memikul beban besar kita untuk membuat kita menjadi selamat. Dan juga di sini dikatakan bahwa jika kita bimbang, maka datanglah kepadanya, maka dia akan memberitahukan kita untuk keluar dari kebimbangan itu. Dan juga di sini dia pusat daya tarik. Jikalau orang ingin untuk mengetahui dia, maka akan mendapat pencerahan untuk mencari dia lebih dekat lagi. Dan juga di sini dikatakan bahwa kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita untuk kita bisa bertemu dengan juru selamat yang sempurna pada saat kita menyesali akan perbuatan dosa kita. Kita datang kepadanya, maka dia akan memberikan kita keselamatan yang datang daripada pencipta langit dan bumi itu. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Teladan Agung. Ayat intinya terdapat Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Engkau mungkin berkata bahwa engkau menerima dan telah membagikan kekayaanmu kepada mereka yang tidak pantas menerima kebaikan darimu. Dan oleh karena itu, engkau menjadi putus asa dalam mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Aku persembahkan Yesus di hadapanmu. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh, untuk membawa keselamatan bagi umatnya sendiri. Tetapi mereka tidak mau menerima dia. Mereka membalas belas kasihannya dengan hinaan dan cemooh. Lalu kemudian akhirnya mereka membunuh dia yang datang untuk memberi mereka kehidupan. Apakah Tuhan kita kemudian berpaling dari bangsa yang sesat ini karena sikap mereka? Meskipun upaya untuk kebaikan yang engkau telah lakukan gagal 99 kali, bahwa engkau hanya menerima hinaan, celaan, dan kebencian, akan tetapi jika ke-100 kali itu berhasil dan 1 jiwa diselamatkan, oh betapa besar sebuah kemenangan besar yang dicapai. 1 jiwa dirampas dari cengkraman setan, 1 jiwa diuntungkan, 1 jiwa mendapat kekuatan. Untuk semua usaha yang engkau telah lakukan itu akan mendapatkan balasan 1000 kali lipat. Kepada Yesus aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tidakkah kita dengan senang hati melakukan semua yang dapat kita lakukan untuk meniru kehidupan Tuhan kita? Banyak yang menjadi kecil hati demi pemikiran berkorban demi kebaikan orang lain. Mereka tidak rela menderita demi menolong orang lain. Mereka memanjakan diri mereka bahwa mereka tidak diharuskan merugikan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Kepada mereka yang demikian, kami katakan, Yesus adalah teladan kita. Baik, pelajaran kita kali ini adalah teladan agung, atau Tuhan adalah teladan kita yang harus kita tiru setiap apapun yang Dia sudah berikan melalui contoh pelajaran firman Tuhan. Dia memberikan kita satu contoh pengorbanan diri yang Dia sudah lakukan, sehingga Dia mau untuk kita menurutinya. Tetapi apakah kita harus menuruti dulu contoh seperti kita mati di kayu salib? Sebenarnya ini bukan contoh yang pantas untuk kita lakukan, karena kita hanya diminta untuk berkorban, untuk bisa menjadi teladannya. Bukan berkorban di kayu salib, tetapi berkorban untuk meninggalkan keinginan diri kita. Keinginan diri kita lah yang seringkali membuat kita untuk tidak keluar dari jeratan dosa itu. Tetapi kali ini pelajaran kita membawa kembali kepada kita bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan, atau kita diajak untuk menjadi orang yang penurut seperti anak yang kasih yang hidup di dalam kasih. Kita diajar bahwa kita harus hidup seperti Yesus
yang sudah datang untuk menyelamatkan kita, sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita semua. Inilah pelajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dikatakan bahwa dialah teladan dengan pengorbanannya demi untuk keselamatan kita. Tetapi kita menolak akan keselamatan itu, kita ingin untuk terus melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan hati kita masing-masing. Di dalam bacaannya juga dikatakan bahwa engkau mungkin berkata bahwa engkau telah menerima dan telah membagikan kekayaanmu kepada mereka yang tidak pantas menerima kebaikan darimu. Dan oleh karena itu engkau menjadi putus asa dalam mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Seringkali kita membantu orang, kita hanya ingin untuk dipuji atau kita ingin untuk diberikan tepuk tangan. Tetapi di sini yang kita harus lakukan seperti yang Yesus lakukan. Kita tidak melakukan dengan keinginan kita, tetapi kita melakukan sesuai dengan hikmat Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan untuk kehidupan kita. Apakah kita tolong ini orang yang pantas untuk menerima atau tidak? Meskipun tidak pantas pun, pada saat Tuhan memberikan kita hikmat untuk memberi kepada orang itu, maka kita harus memberi. Artinya adalah kita harus berkorban, kita diajarkan untuk berkorban. Jikalau Tuhan mengatakan bahwa ini adalah orangnya, maka kita harus datang untuk memberikan setiap apapun yang kita sudah miliki. Meskipun yang kita harapkan sebagai seorang manusia adalah kita terus tidak dibuat kecewa. Tetapi berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mulus. Pasti ada kekecewaan pada saat kita membantu orang itu tetapi kita tidak dibalas baik. Tetapi inilah proses untuk kita bertumbuh. Kita tidak boleh bertumbuh sesuai dengan keinginan diri kita, tetapi kita bertumbuh sesuai dengan iman yang akan Tuhan berikan. Supaya kita bisa melihat akan teladan agung itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Aku persembahkan Yesus di hadapanmu. Dia sudah mempersembahkan Yesus di hadapan kita untuk kita melihat bahwa dia sudah berkorban kepada bangsa yang sesat ini, meskipun mereka terus menolak dia, tetapi dia berkorban untuk menjadi contoh buat orang-orang percaya, contoh buat orang-orang yang mau untuk mengikutinya. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang jatuh, untuk membawa keselamatan bagi umatnya sendiri. Tetapi mereka tidak mau menerima dia. Inilah pilihan hati kita, keinginan hati kita yang membuat kita untuk tidak menerima dia. Meskipun dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat yang dia sudah ciptakan itu. Tetapi kita menolak, kita tidak mau untuk menerima dia. Tetapi sebenarnya yang dia lakukan adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Mereka membalas belas kasihannya dengan hinaan dan cemooh. Inilah contoh seorang manusia. Dia mencintai dirinya sehingga apapun yang sudah Tuhan berikan dengan kebaikan dan belas kasihan yang datang dari Tuhan, tetap dia menganggap itu adalah hal yang salah atau itu adalah hal yang tidak benar untuk kehidupannya. Sehingga dengan balasan-balasan yang kita keluarkan adalah dengan hinaan dan cemooh datang kepada Tuhan. Tetapi kita diajarkan kembali bahwa setiap perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita ingin lakukan, pada saat kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kebaikan itu akan terpancar. Waktu demi waktu kita lakukan, akan kelihatan apa yang teladan agung sudah berikan kepada kita, kita bisa turuti bersama-sama. Jadi di sini juga dikatakan bahwa apakah Tuhan kita kemudian berpaling dari bangsa yang sesat itu karena sikap mereka? Ini adalah pertanyaan untuk kita. Kita semua bisa mengetahui bahwa meskipun kita menolak dia, tetapi dia terus datang kepada kita untuk terus memberikan kesempatan kepada kita. Di sini katakan bahwa meskipun upaya untuk kebaikan yang engkau telah lakukan gagal 90 kali 9 kali. Di sini ya sangat menarik, 99 kali kita lakukan gagal atau Tuhan lakukan gagal, dia tetap terus datang kepada kita. Lalu pada yang ke-100 kalinya waktu itu berhasil, maka dia sedang membawa kita keluar dari cengkraman setan itu. Dia rampas kita dari cengkraman setan sehingga kita diuntungkan, bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi kita yang diuntungkan untuk kembali kita diberi kesempatan untuk keselamatan itu. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa kita hidup dengan Tuhan karena untuk keuntungan Tuhan, tetapi kita hidup dengan Tuhan demi untuk keuntungan kita sendiri,
Jadi melalui keuntungan itu kita dapat dikuatkan untuk terus mengingat setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan, supaya kita terus kuat untuk berjalan maju di dalam iman dan pengharapan kita masing-masing. Untuk semua usaha yang engkau telah lakukan, itu akan mendapat balasan 1000 kali lipat. Jadi pada saat kita berkorban untuk menyampaikan Kristus itu kepada orang-orang, maka mungkin seringkali kita ditolak. Tetapi bagaimana kita cara membawakannya? Apakah kita membawakannya dengan keinginan kita atau kita membawakannya sesuai dengan hikmat Tuhan? Karena pada saat ini tidak bisa kita bedakan, saudara-saudara, di mana seringkali kita ingin untuk memberitahukan firman Tuhan, kita percaya dengan tulisan 99 kali gagal, 100 kalinya akan berhasil ini. Kalau kita masukkan di dalam keinginan hati kita, maka kita mengatakan bahwa kita harus terus memberitahukan, Tetapi ini adalah hal yang salah seringkali kita gunakan akan diri kita. Tetapi marilah kita gunakan Tuhan, untuk Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Saatnya kita memberitakan dan saatnya kita berhenti. Itulah yang harus kita pelajari bersama-sama. Kepada Yesus akan berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini adalah ayat yang sangat favorit untuk kita pelajari bersama-sama. Untuk kita ketahui bahwa pada saat kita memberitahukan kebenaran itu dengan ketidakpaksaan dan orang itu menerima, maka ini adalah cara di mana Tuhan kita dapat melakukan pelayanannya. Pada saat kita melakukan suatu pelayanan kepada orang yang paling hina, maka kita sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan untuk kepentingan diri kita, untuk keuntungan diri kita sendiri. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita lakukannya untuk membantu Tuhan, tetapi kita melakukannya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mendapat suatu pertumbuhan iman itu. Jadi marilah kita belajar bagaimana kita bertumbuh untuk mendapatkan iman. Maka kita harus melihat pengorbanan teladan agung yang kita sudah pelajari selama ini di dalam firman kebenaran. Dia selalu memberitahukan kita bahwa kita harus berkorban untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik daripada Tuhan. Mereka tidak rela menderita demi menolong orang lain. Mereka memenjarakan diri mereka bahwa mereka tidak diharuskan rugi diri mereka sendiri demi kebaikan orang lain. Kepada mereka yang demikian, kami katakan Yesus adalah teladan kami. Jadi orang pada saat mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau rela untuk menolong orang lain, dan juga mereka ingin untuk memanjakan diri mereka, yang mereka katakan bahwa ini adalah kerugian besar pada saat bekerja bersama dengan Tuhan, maka kita harus katakan bahwa Yesus adalah teladan kita yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita jalan. Kita tidak pernah akan diberikan kesengsaraan untuk menderita sekalipun, tetapi Dia akan menjaga kita. Dia akan selalu memberikan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, yang pada saat kita tekuni itu, di dalam perjalanan kita akan merasa bersyukur sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya boleh berjalan sesuai dengan keinginannya. Tetapi pada saat kita ingin untuk memilih sesuai dengan keinginan kita, maka kita merasa bahwa ini adalah kerugian besar yang kita lakukan, karena kita dituntut pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan adalah melakukan 2 mil atau melakukan lebih dari apa yang Tuhan sedang berkati kita. Sehingga pada saat kita melakukan lebih, maka Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita sudah berikan itu. Ketika permintaan disampaikan demi kedua anak Zebedeus untuk dapat duduk, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya dalam kerajaannya, Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Berapa banyakkah yang dapat menjawab, "Kamu bisa minum dari cawan itu. Kamu dapat dibaptis dengan baptisan itu," dan memberi jawaban itu dengan pengertian.
Berapa banyak yang meniru teladan agung? Semua yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus dalam mengambil langkah ini berjanji kepada diri mereka sendiri berjalan sebagaimana Dia telah berjalan. Testimony for the Church volume 2 halaman 31 dan 32. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya bisa menghadapi dengan lebih baik setiap hinaan dan kebencian yang akan saya temui dalam usaha saya membagikan Kristus? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapi lebih baik setiap hinaan dan kebencian pada saat kita ingin untuk membagikan Kristus? Pada saat kita ingin untuk membagikan Kristus, maka kita terlebih dahulu meminta Tuhan kirimkan hikmat dalam kehidupan kita, berikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Barulah kita bisa untuk membagikan Kristus itu kepada orang lain. Sehingga pada saat kita membagikannya, orang banyak menolak. Maka kita harus berpikir bahwa setiap hinaan dan kebencian yang diberikan, ini mengajari kita untuk bertumbuh, untuk setiap hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa dua anak Zebedeus ini duduk di sebelah kanan dan kiri dari Yesus. Dan Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ini adalah pertanyaan untuk kehidupan kita masing-masing. Seringkali kita meminta untuk bisa hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kita tidak mau untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitupun yang contoh di sini, dikatakan di sini bahwa kita bisa mengatakan kita bisa minum cawan itu, tetapi belum tentu kita ingin untuk melakukan kepahitan kehidupan yang sedang kita alami. Kita tidak mau untuk mensyukuri itu untuk pertumbuhan iman kita, tetapi kita melawannya dengan kedagingan kita. Kata mereka kepadanya, kata anak Zebedeus kepada Tuhan sendiri, kami dapat. Seringkali kita menjawabkan sama seperti hal ini. Kita mengatakan bahwa kita bisa minum cawan yang ada di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat kita minum, kita mengatakan bahwa itu adalah air biasa yang kita tidak bisa merasakan kepahitannya. Tetapi kita tidak merasakan kepahitannya. Lalu kita merasa bahwa ini adalah seperti hal biasa. Tidak ada pencobaan di depan kita, kepahitan di depan kita untuk hidup dengan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa semuanya aman-aman saja. Sehingga kita mengatakan bahwa kita bisa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka di sini, katakan bahwa cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Jadi kita seringkali kita bisa mengatakan bahwa kita dapat melakukannya, tetapi kita tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya, sehingga Tuhan sendiri tidak bisa memberikan kita tempat untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya. Tetapi yang bisa memberikannya itu adalah Bapaknya sendiri, karena Bapaknya yang menyediakan tempat di sebelah kanan dan tempat di sebelah kirinya. Orang-orang yang mendapatkan tempat di sebelah kanan dan kiri adalah orang-orang yang dapat melakukan pengorbanan seperti yang Tuhan telah melakukan untuk kehidupan kita. Inilah yang dapat menempati tempat di sebelah kanan dan kiri. Berapa banyak yang dapat menjawab, kami bisa minum dari cawan itu, kami dapat dibaptis dengan baptisan itu. Dengan memberi jawaban itu dengan pengertian, berapa banyak yang meniru teladan Kristus. Jadi kalau kita bertanya, kita duduk di sebelah kanan atau kiri, kembali lagi kita renungkan, apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menuruti teladan agung itu atau belum? Pada saat kita belum menuruti, jangan kita bermimpi untuk duduk sebelah kanan Yesus dan juga sebelah kiri Yesus. Tetap karena kita hanya mengatakan kita bisa minum cawan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi sebagai seorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, dia mengambil langkah ini atau mengambil pengorbanan Tuhan untuk menjadikan contoh dalam kehidupannya, untuk dia juga melakukan hal yang sama. Dan dia berjanji untuk berjalan sebagaimana Tuhan itu berjalan. Dia berjanji untuk berkorban sebagaimana Tuhan itu berkorban untuk kehidupan kita sendiri. Jadi marilah kita belajar bagaimana kita berkorban sebagaimana teladan agung itu berkorban untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.